Datang di channel video saya. Dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah menjawab beberapa tuduhan dari umat Islam terkait ajaran kekristenan. Kali ini saya mau membahas salah satu tuduhan dari umat Islam itu, bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan Allah. Jadi kita coba melihat terlebih dahulu dasar argumentasi umat Islam tersebut, ya. Mereka mengutip dari beberapa ayat dari Injil, misalnya Lukas bab 4, ya. Di sana dikatakan bagian akhir, ia telah mengutus aku. Atau dalam Injil Matius bab 10, ya, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Atau dalam Injil Markus bab 9, ya, tetapi dia yang mengutus aku, ya. Nah, atau dalam Injil Yohanes bab 5, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Nah, itu. Dan masih banyak kutipan-kutipan dalam Injil yang lahir dari mulut Yesus sendiri. Ya. Nah, dari semua kutipan ini umat Islam mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi hanya utusan Allah. Karena apa? Karena Allah yang mengutus dia. Jadi yang apa? Yang Allahnya itu adalah yang mengutus, bukan yang diutus. Begitulah logika umat Islam, ya. Nah, lantas dari situ mereka mengatakan bahwa kealahan Yesus itu adalah ciptaan manusia, ya. Ciptaan gereja Katolik. Demikian tuduhan, ya, umat Islam ini. Nah, kita dapat memaklumi tuduhan tersebut karena cara berpikir umat Islam itu hanya mendasarkan pada apa yang tertulis atau apa yang dikatakan oleh ulamanya. Itu. Jadi umat Islam yang di bawah, yang awam ini, dia hanya percaya apa yang dikatakan ustadz, ulamanya, kiainya, gitu. Kalau yang kiai, ulama, ustadznya itu ya mendasarkan apa yang tertulis, gitu. Sangat nampak, ya, kalau kita memperhatikan kajian-kajian Islam itu sama sekali tidak ada daya kritis dalam diri umat Islam tersebut, ya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa dalam Islam itu tanpa iman buta atau iman subjektif, iman yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi, selera pribadi, bukan berdasarkan kajian objektif, berdasarkan nalar akal sehat, ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi tuduhan tersebut itu lahir karena tidak adanya kekritisan dalam berpikir umat Islam, sehingga mereka hanya mendasarkan pada apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh orang. Begitu, ya. Nah, kita dapat mengembalikan cara berpikir Islam tersebut, ya, dengan mengambil, ya, dasar-dasar Al-Quran, dasar-dasar Islam sendiri, ya. Misalnya, kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah berdasarkan Al-Quran. Ya, misalnya, Yesus itu dikatakan kalimat Allah, kalimatullah, ya. Ini dapat kita baca dari sumber Islam, misalnya hadis Bukhari, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa, ya. Atau Yesus itu adalah roh Allah. Itu. Yesus itu dari roh Allah. Ini dapat kita baca baik dalam surah An-Nisa maupun hadis Bukhari, hadis yang terpercaya dalam Islam. Jadi bukan hadis kaleng-kaleng itu. Jadi dari dua pernyataan ini seharusnya,
ya seharusnya dengan menggunakan cara berpikir umat Islam tadi, mereka harus yakin Yesus itu adalah Allah. Menjadi pertanyaannya, kenapa sumber Islam sendiri itu ditolak? Sibuk membahas sumber orang lain. Begitu. Tetapi ini dapat kita maklumi, dapat kita pahami. Karena apa? Karena Islam lebih mengutamakan konsep tauhid. Ya, itu. Allah itu esa, esa itu dipahami dalam konteks matematik. Esa itu satu, jadi tidak ada duanya. Begitu. Itu tadi, dasarnya tadi kan tidak punya daya kritis. Dia tidak bisa memahami, mencermati, menganalisa, mengkaji, mengulas. Ini tidak ada. Itu. Jadi sehingga dia mengabaikan sumbernya sendiri yang mengatakan Yesus itu kalimatullah. Yesus itu roh Allah. Ya, sumbernya ada dari Allah sendiri. Itu. Jadi mereka yang sibuk mengambil apa yang tertulis dalam Alkitab dan mengabaikan apa yang ada dalam kitab sucinya sendiri. Karena itu tadi, ya, mau membela tauhid, ya, sehingga pernyataan Yesus itu kalimatullah itu diabaikan. Sekarang kita mau coba membandingkan cara berpikir Kristen, ya. Itu. Nah, perlu diketahui bahwa umat Kristen itu tidak hanya mendasarkan pada apa yang tertulis, tetapi melihat juga apa yang ada di balik teks, ya. Paus Benediktus ke-16 mengikuti Santo Bonaventura pernah berkata, makna sebenarnya dari kitab suci akan ditemukan hanya dengan menjangkau hal-hal di balik teks. Nah, jadi umat Kristiani dia tidak hanya mendasarkan apa yang tertulis dalam teks, tetapi di balik teks juga. Gitu. Nah, kealahan Yesus ini merupakan ungkapan iman atas refleksi biblis. Nah, ungkapan iman yang dimaksud di sini adalah ungkapan iman para rasul. Jadi artinya para rasul itu sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Jadi ketika mereka hidup pun mereka sudah meyakini tersebut. Dan semakin teguh keyakinan tersebut ketika mereka melihat peristiwa kebangkitan dan mendapatkan curahan Roh Kudus sehingga mereka mampu memahami kealahan Yesus itu sudah sejak zaman Perjanjian Lama. Dan dalam gereja Katolik, iman para rasul ini diyakini sebagai dasar iman gereja. Ya, nah itu. Jadi iman para rasul ini itu terus diturunkan, diwariskan dari zaman ke zaman sampai saat ini. Jadi sudah dari dulu para rasul ini yakin Yesus itu Allah, sehingga orang Kristen juga zaman sekarang bahkan sampai seterusnya yakin Yesus itu adalah Allah. Itu. Jadi ini cara berpikir orang Kristen. Dia melihat apa yang tidak tertulis dalam teks, dan ini merupakan hasil refleksi biblis. Nah, perlu diketahui bahwa dalam kekristenan dan juga dalam agama-agama lain punya keyakinan bahwa agama itu terkait dengan keselamatan. Ya, terkait dengan keselamatan. Jadi agama menjadi sarana untuk keselamatan umatnya. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Islam juga meyakini hal ini. Ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Ya, hanya Allah. Jadi kalau ada orang yang menyelamatkan manusia, berarti orang itu adalah Allah.
Nah, inilah yang diwartakan oleh kitab suci. Misalnya dalam Injil Yohanes, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Atau dalam Injil Yohanes lainnya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi kubangkitkan pada akhir zaman. Dan yang paling jelas dalam surat Yohanes yang pertama, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya. Nah, dari sinilah umat Kristen yakin Yesus itu adalah Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Demikian jawaban kami atas tuduhan Islam. Sekian dan terima kasih.